Assalamualaikum Bu Yayet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana Ibu Yayet kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Oke, alhamdulillah kalau kabar Ibu baik. Oh ya Ibu, saya mau nanya ya, kemarin Ibu kan, nelpon ke saya minta maaf ya Bu, kemarin saya nggak sempat untuk mengangkat nomor teleponnya karena saya tuh di perjalanan, jadi nggak keangkat. Mohon maaf ya Bu. Oh, iya nggak apa-apa, Pak, saya maklum. Bapak lagi sibuk. Oke ya, terima kasih Bu. Eee, Gini Bu, ngomong-ngomong Ibu, ada apa ya kok nelpon saya tiba-tiba gitu? Iya, Pak, saya tuh mau mengobrol, mau membicarakan hal yang sedikit yang saya alami dalam pembelajaran di kelas, Pak. Oh, eee, ada ada hal yang permasalahan di kelas Ibu? Iya, Pak, saya ada permasalahan di kelas, sedikit permasalahannya sih. Oh, seperti itu. Oke, jadi apa nih ya, tujuan pembicaraan kita hari ini? Tujuan pembicaraan kali ini, saya tuh ingin ketika saya mengajar di kelas tuh lebih menarik kepada siswa. Ketika saya menyampaikan materi itu, siswa ini lebih bersemangat menerima pembelajaran dari saya. Itu tujuannya, Pak, saya Oh, membicarakan kali ini. berarti tujuannya ingin siswa pembelajaran Ibu lebih menarik, seperti itu ya Bu? Iya, Pak. Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 6, Pak. Jumlah siswanya berapa Bu? Ada 28, cukup banyak juga sih, Pak. Lumayan ya, berarti cukup banyak ya. Oke, apa sih, yang permasalahan yang dialami oleh Ibu? Iya, Pak, permasalahannya begini. Jadi ketika saya mengajar di kelas tuh ada siswa, ya beberapa siswa lah, itu terlihat, tidak bersemangat menerima pembelajaran dari saya, lalu bahkan mengantuk, ada yang asik mengobrol dengan temannya, bahkan anak laki-laki ada yang sering sekali, meminta izin ke belakang untuk ke toilet. Nah, yang saya lihat tuh, yang ke toilet ini tuh anak laki-laki, ya itu-itu saja, Pak, bahkan bergerombol seperti itu permasalahannya. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Berarti anak-anak tuh sering pergi, keluar ke toilet, kadang bergerombol semuanya gitu. Tapi udah Ibu tegur nggak ditegur nggak sama Ibu? Sudah, Pak, sudah saya tegur, sudah saya tanya alasannya, tapi mereka ya melakukan hal yang sama juga seperti itu, Pak. Jadi Oh, berarti susah ya, meskipun udah ditegur, tapi anak itu tetap aja seperti itu ya? iya, Pak, saya sudah tegur, tapi ya masih saja, Pak, seperti itu mereka Lalu lakukan. anak yang, mengantuk itu Ibu tegur lagi nggak? Yang Sama, mengantuk? Pak, yang mengantuk juga seperti itu. Jadi seperti ada permasalahan saja ketika saya mengajar di kelas tuh, Pak. Oh, seperti itu. Oke, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi menurut Ibu? Menurut saya sih sepertinya pengajaran saya di kelas tuh kurang menarik ya, Pak. Sehingga mereka itu terlihat mengantuk, bahkan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Bahkan mungkin mereka karena tidak semangatnya ini, banyak alasan untuk meminta izin ke belakang gitu. Sebenarnya sih mereka hanya alasan saja seperti itu. Kayaknya, dari saya metode saya pengajarannya ini kurang menarik untuk siswa tuh, Pak, Oh, sepertinya. jadi seperti itu ya, Bu. Oke, ada masalah lagi lain selain itu? Iya, jadi setiap, saya mengajar tuh permasalahannya itu saja, Pak, yang saya alami tuh. Jadi setiap saya ganti lagi pembelajarannya, hal itu diulangi lagi, Pak. Jadi seperti tidak bersemangat begitu mereka menerima pembelajaran dari saya itu. Oh, jadi seperti padahal Ibu tuh udah berusaha ya, berusaha menegur, lalu menanyakan ke anak alasannya apa, tapi tetap itu dilakuin terus sama anak tersebut ya? Iya, Pak, saya sudah menegur, sudah menanyakan apa alasannya. Ya mereka alasannya mengantuk, malas lah karena sepertinya pembelajaran saya itu kurang menarik sepertinya mereka itu. Oh, Karena metode yang saya gunakan tuh seperti metode monoton tuh, Pak. Jadi seperti ceramah saja seperti itu. oh, jadi seperti itu ya, Bu. Oke, bagaimana nih ya, Bu, rencana Ibu untuk mengatasi hal itu, biar tidak terjadi lagi? Saya tuh punya rencana akan membuat pembelajaran ini supaya menarik di kelas tuh, saya akan membuat media sedemikian rupa
agar menarik untuk siswa. Sehingga siswa itu lebih bersemangat lagi Pak di kelas. Jadi saya akan menggunakan media berupa video pembelajarannya, lalu saya akan menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang aktif kreatif, lalu saya akan membuat mereka itu pembelajarannya tidak monoton, jadi ada pembelajaran berkelompok seperti itu, Pak. Lalu nanti saya mungkin supaya mereka itu tidak bosan, saya akan selipkan ice breaking, Pak, yang membuat mereka itu senang gitu kalau dengan ice breaking, lalu ditambah musik supaya anak-anak tuh lebih semangat lagi. Jadi tidak terlihat mengantuk, tidak mereka beralasan ke toilet bolak-balik saja. Saya akan dibuat pembelajarannya itu semenarik mungkin, Mbak. Saya tuh punya rencana seperti itu. Baik, Bu. Eee, mau membuat alat peraga yang bisa membuat anak, menarik, menyenangkan. Oke, setelah Ibu membuat, membuat alat peraga yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan dengan video. Nah, siapa ya Bu kira-kira yang dapat membantu Ibu tuh untuk menjalankan rencana tersebut? Ada enggak? Saya tuh ya untuk pembelajaran yang saya akan rencanakan tadi itu, saya ada Pak, teman saya yang akan membantu saya membuat media pembelajaran, lalu menyiapkan video-video pembelajaran. Saya ada teman rekan yang ingin membantu dengan saya tuh. Ada Pak, saya dengan teman. Saya akan berkolaborasi dengan teman, terutama guru kelas 6 lagi Pak, karena saya ini mengajar di kelas 6 ini ada 3 rombel Pak. Jadi saya bisa berkolaborasilah, membuat media pembelajaran ini agar menarik ini tidak hanya di kelas saya, tetapi di kelas 6 yang lain juga saya akan terapkan seperti itu bersama teman saya. Oke, baik Ibu. Berarti alhamdulillah udah ada yang membantu Ibu untuk membuatkan, rencana, pembelajarannya atau alat peraganya ya, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan asik, dengan menyenangkan, seperti itu ya. Oke, Ibu, setelah itu Ibu tuh kapan ya rencana itu akan Ibu terapkan? Saya tuh punya rencana yang tadi saya akan terapkan dengan media-media pembelajaran yang menarik ini bersama teman saya ini, rencananya minggu depan, Pak. Saya akan membuat pembelajaran ini menarik, lalu membuat media pembelajarannya lebih kreatif lagi, seperti itu saya punya rencana minggu depan, Pak. Saya bersama teman saya itu akan berkolaborasi setiap diusahakan setiap mata pelajaran saya akan buat semenarik mungkin, supaya siswa ini tidak ada lagi yang mengantuk di kelas, seperti itu, Pak. Berarti Ibu rencana itu udah diobrolkan dengan teman Ibu? Iya, saya sudah mengobrol, nanti rencananya minggu depan, saya bersama teman saya ini akan melaksanakan rencana ini, seperti itu. Terus selanjutnya tuh apa sih Bu bentuk, tanggung jawab Ibu ya, agar rencana ini tetap konsisten ke depannya? Agar rencana yang akan saya laksanakan ini tetap konsisten adalah bentuk tanggung jawab saya terus berusaha belajar, Pak. Saya terus berusaha belajar agar menjadi, pendidik yang disenangi oleh peserta didik saya. Saya akan berkolaborasi bersama teman guru kelas 6 secara terus-menerus, lalu saya akan membuat media-media pembelajaran yang aktif dan kreatif untuk siswa, sehingga nanti ke depannya tetap saya konsisten seperti itu. Saya akan berusaha agar ini tidak hanya di waktu, ini saja, tetapi saya akan terus, menjalankan hal ini selanjutnya juga seperti itu. Iya ya Bu, karena, guru itu harus belajar sepanjang hayat, berarti Ibu harus berkomitmen untuk ke depannya berusaha terus supaya anak-anak bisa belajar, lebih menyenangkan lagi ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu, mungkin dicukupkan ya Ibu, atau ada lagi yang mau ini Bu? Sudah Pak, cukup pembicaraan kali ini Pak? Oke, terima kasih Bu, kalau udah, saya ada keperluan dulu ya Bu ya. Ya ya. Eee, Terima kasih Pak Agus sudah, mau diajak ngobrol bersama saya. iya sama-sama Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yet. Ya, gimana nih kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya alhamdulillah hari ini baik sekali. Iya, kemarin tuh Pak Agus menghubungi saya, sedangkan sayanya tuh sedang rapat ya Pak. Jadi saya baru bisa menemui Pak Agus hari ini gitu. Ada apa nih Pak Agus menghubungi saya, waktu kemarin nih? Iya Bu, kemarin saya menghubungi itu ada yang harus saya obrolkan dengan Oh Ibu. ada yang harus diobrolkan bersama saya. Begini Hmm, Pak, menurut Bapak apa nih tujuan pembicaraan kali ini bersama saya tuh apa tujuannya? Jadi begini Bu, saya itu kan malas untuk mengikuti pelatihan online ya Bu. Nah, tujuan saya untuk berbicara dengan Ibu tuh, saya tuh ingin meningkatkan ya keterampilan saya dan bisa itu lebih kognitif di tempat kerja saya seperti itu Bu. Tapi saya malas sekali Oh. Bu. Iya. Jadi tujuan pembicaraan kali ini tuh agar Pak Agus tuh lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran online seperti itu ya, Pak Agus ya? Iya seperti itu Bu. Oh, tujuannya seperti itu. Apa nih permasalahan, yang dihadapi oleh Pak Agus kali ini nih? Ya masalahnya kan saya tuh malas Bu mengikuti pelatihan online tersebut. Ya alasannya sih Eee, karena itu, terlalu banyak materi sih, Bu, yang harus dicerna dan saya tuh merasa sulit untuk fokus. Jadi, rasanya tuh seperti, membuang waktu saja. Selain itu, saya juga kan sibuk di rumah, Bu, untuk menjaga kios, jadi menjaga warung, seperti itu. Jadi, eee, banyak kesibukan di rumahnya. Jadi untuk mengikuti pelatihan ini malas sekali, seperti itu, Bu. Oh, jadi permasalahan Pak Agus tuh malas untuk mengikuti pembelajaran, melalui media pembelajaran video ini karena banyak materi yang membuat jenuh seperti itu ya, Pak Agus ya? Ya, ini terlalu Lalu ngantuk dia juga. lalu ada kegiatan-kegiatan Pak Agus di rumah, menjaga kios seperti itu ya, Pak Agus? Ya, Sehingga Pak Agus ini kurang bersemangat seperti itu? seperti itu, Bu, ya. Permasalahan selain itu apa Pak yang membuat Pak Agus ini kurang, bersemangat dalam mengikuti video pembelajaran untuk Pak Agus sendiri? Apalagi nih? Saya sih selain itu, ya saya males, selain itu kan kadang ngantuk sekali, terus itu kan Mmm. materinya bukan banyak, jadi sulit fokus tuh, Bu, fokus. Jadi nggak bisa fokus karena, terbagi terbagi, itunya tuh, pemikirannya, di rumah itu belum dikerjain, itu apa, jadi banyak kerjaan yang harus saya selesaikan, seperti itu, Bu. Oh, permasalahannya jadi Pak Agus tuh selain yang tadi kurang bersemangat tuh kadang-kadang kalau mendengarkan, video pembelajaran ini suka mengantuk gitu ya Pak Agus ya? Suka Ngantuk iya, mengantuk, alasannya karena banyak materinya seperti itu ya? iya. Nah, menurut Pak Agus sendiri yang membuat Pak Agus tuh kurang tertarik sama video pembelajaran, lalu mengantuk ketika mendengarkan video nah menurut Pak Agus sendiri, apa tuh yang membuat hal itu terjadi sama Pak Agus? Ya mungkin menurut saya ya, karena itu saya sering mengantuk, mungkin saya sehari itu di rumah kerja terus, jadi kecapean, Bu. Jadi akhirnya ketika mengikuti pelatihan online tuh, saya tuh kadang mengantuk, kurang istirahat di rumah seperti itu, Bu. Jadi saya kan biasanya setiap hari dari pagi sampai siang kerja terus, nggak Oh. selesai-selesai gitu ya. Karena demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari seperti itu, ditambah lagi ada pelatihan ini, jadi akhirnya ya jadi akhirnya kan ngantuk bawaannya seperti itu, Bu. Oh, jadi yang membuat Pak Agus mengantuk ini karena banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya Pak Agus, selain mendengarkan video pembelajaran ini, terus banyak kegiatan menjaga kios juga, sehingga Pak Agus ini, kecapean gitu Iya, ya, Bu, sehingga ya yang terjadi yaitu mengantuk begitu ya Pak Agus ya? seperti itu, Bu. Nah iya, menurut Pak Agus sendiri, bagaimana agar hal ini tuh tidak terjadi, agar Pak Agus tuh semangat dalam mendengarkan video pembelajaran, lalu tidak mengantuk lagi. Menurut Pak Agus, apa yang akan Pak Agus rencanakan nih supaya hal ini tidak terjadi seperti itu? Ya, Bu, menurut saya rencana yang akan saya terapkan itu,
yaitu mungkin akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti itu ya, Bu. Lalu itu akan mengatur waktu khusus ya untuk belajar agar itu konsisten. Lalu akan mengikuti, pelatihan ini dengan penuh semangat lagi agar tercapai tujuan saya, seperti itu, Bu. Jadi Pak Agus tuh punya rencana agar mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini supaya semangat itu melalui tadi apa, Menciptakan 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 belajar yang menciptakan pembelajaran yang kondusif seperti itu ya Pak Agus ya? it Lalu, apalagi tadi Pak Agus? waktu khusus ya untuk belajar Oh, iya, bisa mengatur waktu seperti itu ya? Bisa mengatur waktu supaya Pak Agus bisa memilah antara pekerjaan sebagai seorang pendidik, lalu sebagai, kepala keluarga seperti itu agar tidak, mengantuk seperti itu ya Pak Agus ya? Jadi bisa mengatur waktu seperti itu. Jadi seperti itu. punya rencana seperti itu. Jadi banyak sekali rencana-rencana yang ini. Nah, rencana ini Pak Agus kan akan laksanakan. Selain ini, ada tidak teman Pak Agus yang bisa membantu Pak Agus agar Pak Agus ini lebih bersemangat lagi seperti itu? Ada tidak teman-teman yang Pak Agus sendiri yang bisa membantu seperti itu? Ada sih Bu, teman saya kebetulan, saya juga ada teman sejawat di kantor saya ya, itu yang bisa membantu saya untuk, eee, masalah ini gitu. Ada teman saya udah dekat sekali, yang bisa membantu saya. Lalu untuk masalah nanti yang kesibukan yang lainnya ya Bu ya, yang seperti di rumah jaga kios itu mungkin, saya akan dibantu oleh istri saya gitu untuk sementara waktu, jadi tidak selalu harus saya saja seperti itu. Oh iya, berarti Pak Agus ini ada teman yang membantu agar Pak Agus ini lebih bersemangat lagi dalam, mengikuti Mengikuti pembelajaran pelatihan. heeh, dalam video pembelajaran ini, yaitu teman yang bisa diajak kolaborasi seperti itu ya. Iya, Lalu Bu. Pak Agus ini menjaga kios ini, yaitu akan diserahkan pada istri Pak Agus supaya Pak Agus ini tidak kecapean seperti itu ya Pak Agus ya? Untuk Iya ke benar depannya sekali, iya. Bu. Nah, rencana yang baik ini Pak Agus, eee, kapan nih mau melaksanakan rencana yang ini? Ya mungkin 3 hari ke depan saya akan mencoba ya, Bu, mencoba untuk melaksanakan tersebut. Saya akan coba untuk 3 hari ke depan lah. Jadi rencana Pak Agus yang tadi yang sudah, ada yaitu untuk dengan bersama teman, lalu menjaga kiosnya yaitu sama istri Pak Agus supaya Pak Agus ini rencananya berarti 3 hari lagi seperti itu ya? Iya seperti itu, Bu. Iya iya iya. Nah, rencana ini kan 3 hari lagi. Nah, setelah rencana ini, agar rencana ini tetap konsisten, apa nih tanggung jawab Pak Agus ke depannya? Agar agar rencana ini tidak hanya berakhir di sini saja, tapi agar konsisten ke depannya. Apa nih bentuk tanggung jawab Pak Agus yang akan dilaksanakan? Oke, mungkin bentuk tanggung jawab saya itu, yaitu akan membuat jadwal belajar, Bu, yang teratur seperti itu ya. Lalu akan menghilangkan, gangguan. Biasanya mengingat kembali bahwa jangka panjang dari pelatihan tersebut tuh untuk pengembangan karir untuk pengembangan diri dan karir saya, Bu. Jadi akan selalu diingat tersebut, itu komitmen saya, sehingga saya tuh masih bisa, nggak malas lagi untuk mengikuti pelatihan online tersebut. Jadi tadi yang pertama yang membuat jadwal belajar yang teratur, lalu menghilangkan gangguan serta mengingat manfaat jangka panjang dari pelatihan tersebut untuk pengembangan diri dan karir saya, seperti itu. Jadi bentuk bentuk tanggung jawab Pak Agus ke depannya agar rencana ini tetap konsisten adalah akan mengatur jadwal belajar yang baik, seperti Yang itu ya baik, Pak Agus ya? seperti itu. Lalu yang kedua adalah apa Pak Agus tadi yang kedua? Menghilangkan gangguan ya, Meng serta mengingat eee, mengingat manfaat, Bu, manfaat jangka iya. panjang dari pelatihan. Mengingatkan manfaat, bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab Pak Agus sebagai seorang pendidik, maka harus mengembangkan diri gitu ya Pak Agus ya, Ya, untuk karir Pak Agus ke depannya, seperti itu ya Pak Agus ya? iya, Bahwa seorang guru ini kan tetap harus belajar, seperti itu, agar pengembangan potensi Pak Agus ini tetap berkembang, seperti itu ya Pak Agus ya? iya, Mmm, Bu, seperti itu. iya. Mungkin pembicaraan kali ini saya cukupkan, saya akan tunggu perkembangan Pak Agus, minggu depan lah setelah rencana Pak Agus
nanti 3 hari saya akan tunggu perkembangannya minggu depan, Oke, siap. kabar baiknya Pak Agus ya. Mhm. Oke, siap. Terima Cukupkan kasih, sekian Bu. ya Pak Agus ya. Iya. Ibu, terima kasih banyak Assalamualaikum. ya, Bu. Oh iya, sama-sama Pak Agus. Terima kasih juga kita sudah, ngobrol gitu ya. Iya. Mungkin itu saja ya Pak Agus ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.